Salam, perkenalkan nama saya Mevi Martin Cebesi, NIM 101-2022-0052, kelas B, semester 2, mata kuliah Teologi Sistematika. Tugas UAS di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian Alkitab, Allah, Kristus, Roh Kudus, manusia, gereja, dan akhir zaman. Dan juga membuat refleksi tentang yang pertama itu kelompok mahasiswa di kampus, yang kedua kelompok pemuda di gereja. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian Alkitab. Alkitab atau Biblika berasal dari bahasa Yunani adalah biblos, yang artinya kitab atau buku, dan logos yang artinya pembicaraan, perkataan, atau pikiran. Kata Alkitab berasal dari bahasa Arab juga, yaitu al dan kitab, yang berarti kumpulan kitab-kitab. Maka disimpulkan bahwa Alkitab adalah firman Allah sendiri yang berkata-kata dan berbicara. Kita masuk lagi pengertian yang kedua adalah Allah. Allah adalah roh pribadi yang hidup. Allah yang dinyatakan dalam Alkitab sungguh-sungguh hidup dan berkehendak dalam Mazmur 97 ayat 7 dan juga Mazmur 115 ayatnya yang ketiga. Dalam kepercayaan Kristen, Allah dikenal dari tindakan Allah sebagai pencipta dan juga penyelamat dalam Kristus Yesus dan penebusan dalam Roh Kudus. Ada dua cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Yang pertama, penyataan umum dan juga penyataan khusus. Penyataan umum adalah cara Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaan, artinya pengamatan manusia melalui alam semesta. Dalam Roma 1 ayat 19-20 dan Mazmur 19. Yang kedua, penyataan umum. Penyataan umum adalah cara Allah memperkenalkan dirinya dalam kehendaknya melalui firman-Nya dan mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Kita juga dapat melihat sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dapat dinyatakan dalam perbuatannya. Yang pertama, Tuhan itu baik dan benar dalam Mazmur 145 ayat 18-20. Yang kedua, Tuhan itu kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 8-10. Dan ketiga, Tuhan itu murah hati dan penyayang dalam Mazmur 108 ayat yang ketiga dan Keluaran 34 ayatnya yang ke-6 dan Ulangan 4 ayatnya yang ke-31. Yang keempat, Tuhan itu sabar. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Keluaran 34 ayat 6, dan Bilangan 14 ayat 18. Yang kelima, Tuhan itu setia. Dalam Ulangan 7 ayat 9, Mazmur 103 ayat 8. Kita akan masuk pada pengertian yang ketiga, yaitu Kristus. Kristus berasal dari bahasa Yunani Christos, yang artinya diurapi atau yang dipilih. Dalam kata Kristus dalam bahasa Ibrani juga adalah Mesias atau Mesias. Yesus adalah nama manusia yang Tuhan berikan kepada Maria oleh malaikat dalam Lukas 1 ayat 31. Kristus adalah gelarnya, namanya Yesus Kristus diutus Allah untuk menjadi Raja dan Penebus dalam Daniel 9 ayat 25 dan Yesaya 32 ayat 1. Yesus Kristus berarti Yesus Sang Mesias atau Yesus yang diurapi. Kita akan masuk lagi ke pengertian yang keempat adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Menurut ajaran Kristen, orang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam hati. Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, menghibur, dan membimbing setiap manusia.
Dan juga Roh Kudus itu menuntun manusia ke jalan yang benar dan juga menuntun manusia untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan. Pengertian yang kelima adalah pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia di muka bumi, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang dilengkapi dengan akal budi, hikmat, dan pengetahuan agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Meskipun manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi manusia tidak sama seperti Allah. Allah adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan. Kita masuk pada pengertian yang ke-6 adalah gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris gereja, yang berasal dari kata Yunani eklesia, dalam bahasa Latinnya disebut eklesia. Eklesia juga berarti kumpulan atau pertemuan. Maka dapat disimpulkan bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang keselamatan. Pengertian yang ketujuh adalah akhir zaman. Akhir zaman adalah masa-masa sukar kelabu yang berkepanjangan. Paulus menganalogikan masa sukar sebagai sesuatu yang berat untuk dipikul atau berat untuk dihadapi. Kita masuk pada yang kedua adalah membuat refleksi. Yang pertama, kelompok mahasiswa di kampus. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Untuk itu, kita sebagai manusia mahasiswa harus menumbuhkan pertumbuhan rohani pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kelompok pemuda di gereja. Pemuda adalah tulang punggung gereja. Untuk itu, sebagai pemuda harus ikut dalam kegiatan di gereja seperti ibadat pemuda dan lain-lain. Karena pemuda adalah sebuah generasi muda, sebuah generasi Tuhan. Sekian dan dari hasil presentasi saya, sekian dan terima kasih. Shalom.